Memang ini kan udah aku pikirkan itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga harus berpisah secara baik-baik, dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan. Cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini, tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kecocokan dalam satu visi misinya, itu udah sering berantem atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada, dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Mas Abi, mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga? 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi, dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Menurut aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan deh dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udahlah daripada kita juga begini dan masing-masing baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak, yang mana kan anak aku juga masih kecil yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Abizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak, karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu. Dan memang tahu sendirilah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri. Dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga yang akhirnya dia menggugat pertama untuk perceraian ini. Sudah selesai itu Pemilu. Sidangnya udah, gugatannya masuk di bulan November kalau nggak salah, di akhir bulan atau awal gitu ya, dan putusan itu di bulan Desember. Jadi itu proses yang sangat cepat menurut aku, karena memang kebetulan aku juga tidak menghadiri sidang, yang dimana sidang itu ada 6 kali panggilan, dan setelah itu putusan Perstek juga baru keluar di bulan Desember itu. Tahu gugatannya kemana? Kenapa? Mana? Pengadilan Negeri Tangerang. Dan mungkin isi putusannya apa aja selain resmi berita? Pertama putusan Perstek, kedua mengenai nafkah biasa, mut'ah dan mut'ah sama ida ya. Terus satu lagi untuk anak itu ada setiap bulan, dan memang untuk saat ini Rangga hanya mampu untuk mengcover Abizar dengan nominal 10 juta, tapi kita belum tahu nanti Abizar ke depannya kan pasti akan bertumbuh besar. Itu nanti kita akan bicarakan kembali mengenai biaya atau kebutuhan Abizar itu seperti apa, itu di luar untuk biaya sekolahnya Abizar gitu. Ada tuntutan harta gono gini nggak? Kebetulan jujur aku nggak ada tuntutan harta gono gini, karena memang sebelumnya aku menikah dengan Rangga itu ada perjanjian pranikah. Jadi itu sebenarnya bukan suuzon karena aku maunya harta masing-masing, enggak. Cuman kan kita ada itu menjaga juga sih, karena kan kita nggak pernah tahu nih ke depan akan seperti apa, dari akunya dari Rangganya. Cuman itu udah keputusan terbaik, jadi tidak ada permasalahan untuk mengenai harta gono gini, nggak ada. Jadi nafkah ida tahu jumlahnya berapa? 15 juta Itu per 15 juta per bulan gitu, di luar nafkah lagi ida ya. Iya gitu. Kasih pengertian ke anaknya gimana? Kenapa? Kasih pengertian ke anak. Kalau untuk saat ini kasih pengertian, kalau untuk saat ini karena Abizar juga masih kecil, jadi aku masih berusaha untuk tidak berkata yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang Abizar kayak nanya,
papa kemana kok nggak ada, atau gimana lah, di rumah kan udah nggak ada Rangga. Jadi kayak aku kasih pengertian, papanya kerja, kalau misalkan papanya kok nggak ada, nanti papa kesini. Dan aku juga nggak membatasi Rangga mau datang kapanpun ke rumah, sama anak main di rumah, mau ajak dia kemana juga boleh. Mungkin setelah putusan waktu itu teh udah ada komunikasi lagi nggak sih sama, atau emang intens komunikasi setiap hari untuk anak? Aku intens komunikasi alhamdulillah sama Rangga, nggak ada yang gimana-gimana. Justru kalau misalkan kayak kemarin juga ngomongin masalah anak, sekolahnya dia, tetap aja komunikasi masih biasa aja, kita nggak ada yang gimana-gimana gitu. Berarti yang keluar dari rumah siapa? Rangga. Jadi biar anak tuh nggak terlalu ini banget ya, kayak nanya-nanya soal itu ya. Iya, itu aku sangat jaga sih ya, karena kan ya pastilah ada rasa kasihan juga sama anak kan. Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti mungkin setelah dia udah mulai sedikit mengerti, aku pasti akan bilang juga yang sebenarnya. Karena kan aku juga sangat hati-hati nih. Kenapa kemarin juga aku tuh kayak masih mikir dulu, biar tenang dulu, biar nggak salah ngomong gitu loh. Karena kan aku nggak tahu nanti kedepannya Abiza bisa aja kan ngecek, atau mungkin nanti udah besar kenapa papa mamahnya bercerai, kan bisa aja. Jadi harus hati-hati lah, namanya jejak digital kan udah pasti akan ada terus gitu.